Perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan. Meski pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak negatif, nyatanya pernikahan. Sejumlah kasus pernikahan dengan usia dini kerap terjadi di Indonesia. 7 siswa dilaporkan oleh sekolah masing-masing. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Pangestu, berasal dari Ilmu Komunikasi UPI kelas 4B. Bab 1, Pernikahan. Siapa dari teman-teman di sini yang emang gak mengenal yang namanya pernikahan? Mungkin pernikahan adalah tujuan dari setiap orang ketika hidup di dunia ini. Ketika misalkan kita sudah mapan secara finansial, ketika misalkan kita sudah cukup umur, kita pasti ingin dan akan segera untuk menikah. Menikah bukan hanya membangun sebuah rumah tangga, tapi menikah juga untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia dalam segi aspek sosial, psikologis, maupun biologis. Namun, perlu diperhatikan sebelum menikah gitu ya, kita harus menentukan step by step di mana kita hendak menikah. Kita harus tahu dulu apa itu pernikahan, bagaimana kita akan menikah, dengan siapa kita akan menikah, dan yang paling penting, kapan waktu yang tepat untuk kita melangsungkan sebuah pernikahan. Nah, ini menjadi sebuah problem ataupun masalah dalam pernikahan gitu ya, dalam membangun sebuah keluarga, di mana kita nggak ingin gitu nantinya ada yang namanya sebuah tragedi perceraian dalam keluarga. Makanya ini harus diantisipasi sejak dini. Maksudnya sejak dini sini adalah sejak kita sebelum memutuskan untuk menikah, kita harus memikirkan terlebih dahulu hal-hal yang mungkin terjadi ataupun hal-hal yang menjadi masalah di kemudian hari. Jadi ketika misalkan terlalu cepat pun tidak baik, yang dinamakan nantinya pernikahan dini, perkawinan anak, ataupun perkawinan dini. Bab 2. Mengapa terjadi pernikahan dini? Hal yang bisa melandasi bahwa pernikahan dini itu bisa terjadi. Data menunjukkan di tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-10 dengan negara tertinggi pernikahan dini ataupun perkawinan anak dengan lebih dari 1 juta kasus. Ini membuktikan bahwa negara Indonesia masih banyak gitu ya terjadi pernikahan dini. Dan terlebih di sekarang gitu ya, di yang kondisi pandemi di COVID-19 ini, dengan menikahkan anaknya menjadi solusi terbaik ataupun strategi terbaik untuk terus melanjutkan keberlangsungan hidup. Dan di sini saya langsung bertanya kepada informan yang telah saya dapatkan. Saya bertanya kepada mereka apa alasan mereka dalam menikah di usia dini, dan berikut jawabannya. Nama saya Pahen Pujia, usia 20 tahun dan saya menikah pada usia 18 tahun. Dan alasan saya memutuskan untuk menikah pada usia muda karena saya yakin dan saya dan pasangan saya sudah siap untuk menjalani kehidupan. Nama nenek Nunu. Umur nenek sekarang 72 tahun. Waktu nikah umur 17 tahun. Cuma masih banyak yang nikah usia muda. Nama saya Agna. Usia saya 19 tahun. Dan saya menikah di usia 18 tahun. Alasan saya menikah di usia dini ya untuk menghindari dari zina, seperti yang dianjurkan dalam Islam. Dan jika sudah siap menikah, tunggu apa lagi? Tidak ada salahnya juga kan untuk menikah. Nah, tadi dia itu jawaban dari beberapa informan yang emang telah saya wawancarai, dan itu jawaban mereka dan itu real gitu ya, yang emang mereka rasakan, dan itu alasannya berdasarkan apa yang mereka lakukan juga. Di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor di mana pernikahan dini itu masih kerap terjadi, terutama di Indonesia. Ada 3 faktor yang saya landasi di sini. Pertama, ekonomi. Kedua, tradisi. Dan yang ketiga, pendidikan. Kita bahas satu persatu. Ekonomi. Ekonomi menjadi suatu hal yang kerap terjadi dan menjadi alasan utama orang tua menikahkan anaknya. Katanya dengan menikahkan anaknya itu menjadi strategi dalam mereka melangsungkan hidup, karena satu beban hidup keluarga dari mereka bisa lepas. Ekonomi ini menjadi suatu masalah yang emang kerap terjadi di Indonesia. Rata-rata orang-orang yang menikah dini adalah orang-orang yang dengan keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi. Dan ini dijadikan cara sebagai menikahkan anaknya merupakan strategi terbaik dalam menghindari kesulitan ekonomi, karena terbebaslah satu beban keluarga mereka. Padahal ini merupakan masalah baru di kemudian hari yang mungkin akan sangat terjadi. Yang kedua, tradisi.
Nah, tradisi ini menjadi suatu hal yang emang banyak dan menjadi suatu kebiasaan dari beberapa daerah ataupun keluarga tertentu, terutama di Indonesia. Mungkin dengan daerah yang padat penduduk ataupun daerah pelosok yang emang mempunyai tradisi ini akan menjadi turun-temurun kepada anak, cucu, cicit, dan ke bawah-bawahnya gitu ya. Ketika misalkan di daerah saya pun, di daerah Jawa Tengah, ada tetangga saya yang emang sudah usia 19 tahun, 18 tahun sudah ditanya, "Dek, kapan menikah?" Dewi udah kepala 2 ya, belum menikah. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu masih banyak dan sangat banyak terjadi di beberapa daerah. Seakan-akan usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun itu adalah usia wajib dalam mereka menikah. Padahal mungkin pada usia 18 tahun seharusnya mereka itu masih mengenyam pendidikan di bangku SMA ataupun SMK. Mereka seharusnya lebih fokus pada pendidikan mereka. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan menjadi suatu hal yang banyak terjadi pernikahan dini. Kenapa pendidikan bisa terjadi pernikahan dini? Karena rendahnya tingkat kualitas pendidikan berpengaruh pada pengetahuan seseorang. Data menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak terjadi di anak-anak yang lulus SMP atau di usia SMA namun tidak lulus. Dan pendidikan ini juga menjadi penting ketika misalkan pendidikan ditunjang dengan pendidikan biologis atau pendidikan moral. Dan itu sangat penting bagi anak. Ketika misalkan pendidikan biologis seperti misalkan pendidikan seks, di mana anak mencoba-coba dan penasaran terus hamil duluan dan harus menikah di usia yang masih dini. Ini juga karena rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan akan berpengaruh pada pengetahuan anak dan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup mereka. Bab 3. Solusi dan saran. Di sini saya akan menyimpulkan 3 hal atau 3 faktor yang bisa menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Yang pertama, memfasilitasi pendidikan formal. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah mewajibkan program wajib 12 tahun belajar. Wajib belajar 12 tahun. Tapi, apakah ini efektif? Nah, masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum merasakan pendidikan secara penuh, belum merasakan pendidikan secara utuh juga. Dan ini menjadi PR pemerintah untuk menyetarakan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, pendidikan seksual. Ini juga masih berkaitan dengan pendidikan, tapi ini lebih kepada inklusif. Pendidikan seksual ini di Indonesia masih dianggap tabu, tapi padahal ini merupakan hal yang penting dan harus ada sebenarnya. Karena banyak dari rentetan kasus pernikahan ini itu akibat kebobolan duluan atau akibat hamil di luar nikah. Mengapa bisa terjadi? Karena rendahnya tingkat pendidikan seksual dari anak. Coba kalau misalkan mereka mengetahui pendidikan seksual yang cukup untuk melakukan suatu hubungan, juga mereka pasti berhati-hati karena melahirkan ataupun hamil di usia yang masih dini itu sangat rawan dan resikonya sangat besar bagi sang ibu nantinya. Pendidikan seksual ini penting. Kalau saat ini kita bisa mengakses itu semua di internet, di portal berita online ataupun di media-media sosial. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender. Nah, ini juga yang menjadi masalah terutama di Indonesia gitu ya, di mana kaum perempuan masih sering dieksploitasi karena ekspektasi yang berlebihan dari masyarakat. Biasanya yang sering banyak ditanya tentang pernikahan itu lebih cenderung di cewek nggak sih? Ya kan? Cewek sering ditanya kayak, kapan nikah? Kok udah usia 20 sekian masih belum nikah? Udah ada jodohnya belum? Aduh, Neng udah mau kepala 3 masih belum nikah. Omongan-omongan tetangga emang kadang sering pedes dari omongan keluarga sendiri. Tapi percayalah, perlu didorong yang namanya kesetaraan gender yang lebih tinggi di negara Indonesia. Kaum perempuan harus bisa lebih dihargai. Jangan menanyakan hal-hal yang terlalu sensitif bagi kaum perempuan seperti yang tadi gitu ya, soal menikah. Percayalah, semua punya waktunya dan timingnya masing-masing. Dan saya bertanya kepada informan yang telah saya wawancarai tentang pesan mereka terhadap orang yang mau menikah, dan ini kata mereka. Harus siap dan harus mempertimbangkan banyak hal dari segi kesiapan, seperti dari segi mental, kesiapan dan kesiapan materi. Dan pesan saya tentang orang yang hendak menikah di bawah usia 20 tahun, yaitu menikah itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi, akan tetapi menikah adalah bagian dari mencetak generasi tangguh dan berkualitas. Segera menikah biar gak jadi perawan tua. Gara-gara kalimat itu, banyak orang yang akhirnya terburu-buru memutuskan sebuah pernikahan. Mereka takut merasa terlalu tua saat menikah. Sebagian lagi malah sering merasa memutuskan menikah terlalu muda sehingga kurang bisa menikmati masa muda. Tak perlu terburu-buru dalam menentukan pilihan. Jangan paksa dirimu sendiri dengan mengambil keputusan. Menikah bukan lomba balap karung.
Kamu gak akan dapat apa-apa jika menikah lebih lambat ataupun sebaliknya. Pilihlah dengan hati yang tenang dan nyaman, karena hanya kesedihan yang kamu dapatkan jika kamu salah memilih pasangan.